Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Lusianti dari jurusan Teknik Informatika kelas B Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final mata kuliah Logika Informatika. Adapun yang akan saya bahas yaitu aljabar boolean. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa, atau perhatikan kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Dalam buku The Laws of Depth, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Definisi aljabar boolean, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator binary place dan dot dan sebuah operator unir komplement. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B plus dot komplement 01 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, B berlaku aksioma seperti gambar di sampingku ini. Yang pertama identitas, kedua komutatif, 3 distributif, 4 komplement. Adapun hukum-hukum aljabar boolean seperti gambar di sampingku ini: hukum identitas, hukum komplement, hukum involusi, hukum komutatif, hukum distributif, hukum 01, hukum idempoten, hukum dominansi, hukum penyerapan, hukum asosiatif, dan hukum De Morgan. Contoh soal aljabar boolean, di mana soalnya yaitu A dalam kurung A kali B tambah C. Untuk menghasilkan yang seperti ini, pertama saya menggunakan hukum distributif, di mana A kali A kali B, A kali C, A kali A kali B, A kali C. Karena di sini A yang sama, maka kita menggunakan untuk bicara hasilnya kita menggunakan hukum idempoten, di mana A kali A sama dengan A, maka kita turunkan A kali B nya kita turunkan, dan A kali C nya juga kita turunkan. Di sini kita masih menggunakan hukum idempoten, di mana A kali A itu sama dengan A, dan B nya kita turunkan, A kali C nya juga kita turunkan. Untuk melihat hasilnya ini kita menggunakan hukum distributif, di mana hukum distributif kita sudah ketahui bahwa A dikali A itu hasilnya A kali A itu hasilnya A, maka kita turunkan. B ditambah C, B ditambah C, hasilnya B ditambah C. Jadi hasilnya adalah A kali B tambah C. Materi yang kedua yaitu gerbang logika. Sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input. Outputnya bisa bernilai high atau 1 atau low atau 0 tergantung dari level-level digital pada terminal inputnya. Gerbang logika interval atau pembalik, contohnya gerbang logika NOT atau NOT GET. Gerbang logika non-inverter, contohnya gerbang logika AND, OR, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Bisa dilihat tabel gambar di sampingku ini, nama-nama gerbangnya, simbol gerbangnya, fungsi gerbangnya, dan tabel kebenarannya. Contoh soal gerbang logika. Buatlah gerbang dari soal berikut, di mana soalnya yaitu Z sama dengan A tambah B kali C. A tambah B itu berada dalam satu gerbang, sedangkan C berada di lain gerbang. A tambah B kali C itu hasilnya hasil gerbangnya seperti ini atau rangkaiannya. A tambah B itu dalam sama, sedangkan C itu berbeda dari A tambah B. Maka A tambah B kali C itu hasil gerbangnya seperti ini atau rangkaiannya. Dan A tambah B kali C itu berada di dalam satu gerbang. Selanjutnya yaitu bentuk kanonik. Bentuk kanonik adalah fungsi boolean yang dinyatakan lengkap sebagai jumlah dari hasil kali dari jumlah dengan setiap suku mengandung literal yang lengkap. Ada dua macam bentuk kanonik. Satu Midterm sum of product atau SOP. Dua Maxterm atau product of sum post. Ini adalah contoh tabel 2 variabel, bisa dalam 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, dan berapapun variabel. Perbedaan Midterm dan Maxterm adalah untuk membentuk Midterm perhatikan kombinasi P ubah yang menghasilkan nilai 1. Kombinasi 001, 100, dan 11 dituliskan X aksen, Z, Y
X, Y aksen, Z aksen, dan X, Y, Z. Untuk membentuk mass-rem, perhatikan kombinasi P ubah yang menghasilkan nilai 0. Kombinasi 000, 010, 011, 1001, dan 110 dituliskan dalam kurung X tambah Y tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z aksen, X aksen tambah Y tambah Z aksen, dan X aksen tambah Y aksen tambah Z. Notasi pi dan sigma berguna untuk mempersingkat penulisan ekspresi dalam bentuk mixed-rem dan maxed-rem. Dan selanjutnya yaitu contoh soal bentuk kanonik. Membuat ekspresi boolean dalam bentuk SOP dan POS dalam tabel kebenaran ini. Dalam bentuk SOP, maka yang dilihat adalah Y1, yaitu maka ini, dan ini. Maka hasilnya yaitu pi dalam Y dalam kurung 1,35,7. Ini adalah hasil SOP. Dan hasil POS yaitu maka yang dilihat yaitu Y sama dengan 0, berarti ini, dan ini. Maka hasilnya yaitu Y sama dengan pi Y dalam kurung 1,3,5,7 sama dengan sigma Y dalam kurung 0,2,4,6. Maka hasil POS-nya ini. Selanjutnya yaitu peta Karnaug. Peta Karnaug merupakan metode grafis yang menyederhanakan fungsi boolean. Setiap kotak merepresentasikan sebuah mixed-rem. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika mixed-rem yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah litera. Contoh tabel peta Karnaug: 2 P ubah, 3 P ubah, dan 4 P ubah. Teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Karnaug. Penggunaan peta Karnaug dalam menyederhanakan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk yang pertama pasangan. Pasangan adalah angka 1 saling berdekatan dalam arah vertikal atau horizontal. Yang kedua adalah kuat. Kuat adalah kelompok yang terdiri dari 4 nilai 1 yang tersusun secara berdampingan. Yang ketiga adalah oktet. Oktet adalah 4 kolom dan 4 baris atau 16 kotak. Kelompok Y terdiri dari 8 nilai 1 yang tersusun secara berdampingan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal peta Karnaug dalam bentuk pasangan, di mana soalnya yaitu pasangan kita singkat menjadi P ya. P sama dengan A komplement BC komplement tambah ABC komplement. Karena di sini kita mempunyai 3 variabel, maka kita menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana hasilnya adalah 8, jadi kita membuat 8 kotak. Jadi kita langsung cari aja ya. A komplement BC komplement itu hasilnya 1 di sini. ABC komplement itu hasilnya 1 di sini. Jadi di sini kita namakan BC komplement karena dia berada di kotak BC komplement. Ini adalah bentuk pasangan horizontal. Selanjutnya bentuk pasangan vertikal. P sama dengan AB komplement C komplement tambah ABC komplement. Karena di sini juga kita mempunyai 3 variabel, maka kita juga membuat 8 kotak. Langsung saja AB komplement C komplement, maka di sini hasilnya 1. ABC komplement, sini hasilnya 1. Jadi ini kita namakan A karena dia berada di kotak A. Ini adalah bentuk vertikal. Kesimpulannya di sini yaitu gerbang logika berperan berdasarkan sistem bilang biner, yaitu bilangan hanya memiliki 2 kode simbol, yakni 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar boolean. Dikarenakan antara gerbang logika dilakukan dengan aljabar boolean, maka gerbang logika sering disebut dengan
rangkaian logika. Kanonik merupakan pengoperasian fungsi boolean yang menggunakan dua bentuk yaitu soft dan post. Sementara peta Carnot merupakan penyederhanaan fungsi aljabar boolean dengan menggunakan pernyataan-pernyataan kanonik. Jadi, antara aljabar boolean dengan gerbang logika, bentuk kanonik, serta peta Carnot memiliki keterkaitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.